Shalom teman-teman, selamat malam. Malam ini kita mau renungan sejenak sebelum kita istirahat. Kita angkat sebuah pujian dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung ketakutan. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung ketakutan. Dengan imanku semua berlalu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup atasi segala masalah kami. Sebab Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolonglah setiap kami, hamba-hamba-Mu yang sudah bergabung di komunitas alumni ITAS Angkatan 89 di dalam grup kami, dimanapun berada malam hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Perlindungan Tuhan memagari kami semua. Dan sejenak bersama kami akan renungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau pakai dan perlengkapi dalam kuasa khusus-Mu, sehingga firman yang singkat sederhana sungguh mengubah setiap keadaan kami, mengubah konsep-konsep hidup kami. Biar kami menjadikan Engkau nomor satu dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan, semua kami siap mendengar dan melakukannya. Kami nikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini renungan kita diambil dari Markus 11 ayat 22 sampai 24. Hanya 3 ayat. Firman Tuhan berkata, Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Haleluya. Hari ini tema kita adalah syarat untuk mendapat jawaban doa. Sahabatku semua, mungkin Anda mendengar bersama keluarga, bersama anak-anak atau suami. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Ataukah kita sedang pada kejenuhan bahwa Tuhan tidak menjawab doa? Sesungguhnya malam hari ini Tuhan mengajar kita ada syarat untuk kita menerima jawaban doa kita. Syaratnya tidak mesti pakai uang. Syaratnya tidak mesti pakai banyak-banyak hal. Markus 11 ayat 22 sampai 24 berkata bahwa Yesus menjawab mereka, "Percayalah." Syarat untuk saya dan Anda menerima jawaban doa yang pertama, percaya. Yang namanya kita percaya, sesuatu yang kita percayai, kita pasti lakukan. Contohnya, kalau kita sedang sesat di jalan mencari
alamat yang kita tuju. Kita bertanya kepada orang, di mana jalan Sumatera? Oh, lewat jalan ini Bu, di sana. Kalau kita nggak percaya, kita nggak nyampe di tujuan. Tapi kalau Anda dan saya percaya, kita melakukannya. Itu percaya. Seberapa dalam engkau dan aku mempercayai bahwa Tuhan sanggup menjawab semua doa kita. Kalau selama ini di kampus, di gereja, kita belajar apa arti doa, atau kita mengajarkan di sekolah, di mana-mana, di Moria, di komunitas di mana kita dipakai, kita selalu berkata, doa itu napas kehidupan, doa itu komunikasi dengan Allah. Tapi saya pribadi membuat satu statement, doa adalah, saya buat kepanjangannya sendiri saudara, itu membuat saya sungguh-sungguh sangat senang berjam-jam di bawah kaki Yesus berdoa. Karena saya buat kepanjangan doa itu dijawab oleh Allah. Kenapa Anda dan saya berdoa? Bukan hanya sekedar napas kehidupan, bukan hanya sekedar untuk komunikasi dengan Allah, tapi doa itu kita buat, kita lakukan, kita tekuni, karena Allah menjawab doa. Bersama kita merubah konsep kita, doa dijawab oleh Allah. Allah sanggup melakukan banyak hal untukmu dan untukku. Itu sebabnya syarat untuk doa Anda dan doa saya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, jangan percayalah. Pertama, percayalah. Percaya sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menjawab doa. Jangan lagi berdoa, ingat tehku tadi lagi di atas. Lagi berdoa, mendung, hujan sudah mulai satu-satu. Ku angkat dulu kainku. Wah, orang yang demikian gak percaya sungguh-sungguh dan gak konsentrasi. Tapi ketika kita percaya sungguh-sungguh, sampai kita tidak tahu lagi di mana kita berada saat kita sedang berdoa. Karena segenap hati dan jiwa fokus pada Dia yang sedang kita panggil, yang sedang kita cakapi, yang sedang kita gombal. Itu. Yang kedua adalah, kalau engkau dan saya ingin mendapat jawaban doa, syarat yang harus Anda lakukan, tidak bimbang. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Betapa luar biasanya kuasa doa kalau kita datang tanpa kebimbangan. Kalau engkau berkata kepada gunung ini, tercampaklah, maka hal itu akan terjadi. Saudara, jangan bertindak untuk ingin memindahkan sinabung yang selalu erupsi. Gunung dalam cerita ini berbicara tentang kesombongan. Gunung itu bukit yang tinggi yang menghalangi kita untuk memandang yang di sebelahnya, betul kan? Kalau ada gunung di balik gunung itu, kita tidak bisa lihat dari tempat di mana kita duduk. Nah, gunung berbicara tentang ketinggian hati, kesombongan kita yang menghalangi sungguh untuk kita bisa memandang dan menikmati kuasa Allah. Jadi, kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus berubah karakter, buang segala kesombongan. Sadarlah, aku dan engkau hanya debu, dan aku punya Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sadar apa yang kau miliki hari ini adalah anugerah Tuhan. Dan semua kekayaan yang Anda dan saya miliki, jadikan itu untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang mau ke gereja saja, dilihatnya temannya jalan, tega dia gak menaikkannya di mobilnya.
Dalam hatinya, nanti kotor papa, kata anaknya, baru dari dorsemer. Itu harta yang tidak memuliakan Tuhan. Ada kesombongan. Bagaimana Tuhan percayakan untuk mobil berikutnya harus datang, kalau yang satu saja sudah tidak nyaman kalau dipadati dengan orang. Artinya untuk mendapat jawaban doa harus membuang segala kesombongan. Jadikan semua yang kita miliki, kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, di ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Percaya bukan karena melihat, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Setiap kita dilahirkan oleh seorang ibu, dan secara normal ibu mengandung 9 bulan. Apakah ibu sudah melihat sesuatu ada di dalam perutnya? Tidak, tetapi ketika dia merasa ada perubahan, dia pergi ke bidan dan ke dokter, lalu hasil periksa urinnya, dia dinyatakan positif. Lalu ada larangan tidak boleh lompat, harus banyak makanan yang bergizi. Tidak kelihatan bayi itu, tetapi setiap ibu percaya bahwa di dalam perutnya ada satu bayi anak kandungnya, buah cintanya yang akan menjadi tempat masa tuanya, yang akan menjadi ahli warisnya, yang akan menjadi menyenangkan hatinya, yang menjadikan alasan untuk dia kerja keras. 9 bulan dia patuh pada aturan, sampai akhirnya lahir seorang bayi. Nah saudara, mantap kan? 9 bulan belum dilihat, tapi percayalah bahwa sudah menerimanya. Dan itulah yang harus kita kerjakan ketika berdoa. Tuhan jarang sekali langsung menjawabnya, tetapi bila kita setia dan setiap doa yang kita naikkan, percayalah bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Di grup ini kebanyakan wanita. Kau semua pernah mengandung dan melahirkan, tetapi apakah imanmu masih selalu setiap hari, setiap jam, setiap detik mengandung? Artinya mengandung bahwa doa yang kau jawab itu kamu sudah percaya, sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi padamu. Setiap kita, terlebih kita hamba Tuhan, perjuangan kita untuk meraih gelar tidak mudah. Tetapi apakah memang Anda dan saya sudah menjadi contoh yang bisa diteladani keluarga kita, tetangga kita, warga gereja kita, bahwa kita adalah seorang yang suka berdoa dan yakin bahwa setiap yang kita doakan kita menerimanya. Mari bersama kita maju dalam Tuhan. Jadilah pendoa bagi anak-anakmu, jadilah pendoa bagi suamimu, bagi istrimu. Berhentilah mengeluh dan menilai mereka yang selalu menjengkelkan hati kita. Yakinlah bila kita percaya tidak bimbang dan percaya telah menerimanya, perubahan itu akan terjadi dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pribadi anak-anak kita. Sebab itu saudara, kita tidak punya kekuatan untuk meniti jalan-jalan kehidupan ini. Tapi percayalah dengan menyebut nama anak kita setiap hari, maka setiap anak kita memiliki masa depan yang indah, memiliki pasangan hidup yang percaya kepada Tuhan. Setiap suami kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kuatlah terus di dalam Tuhan, berdoalah setiap hari.
Sebab Yesus menjawab doa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ini firman singkat dan sederhana. Hamba sampaikan dengan kasih yang daripadamu. Urapilah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kiranya firman ini sungguh menguatkan kami semua. Supaya setiap hari kami berdoa. Setiap mendapat masalah, kami tidak mencari manusia, tapi kami mencari Engkau Tuhan. Setiap ada keberuntungan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Biar Engkaulah Allah yang senantiasa mengendalikan hidup kami, mengelola berkat-berkat-Mu yang kecil dan besar yang Kau percayakan kepada kami. Biar setiap kami menang atas setiap persoalan hidup ini. Janganlah kami ada menjadi aib di mana kami berada, tapi biarlah kami menjadi berkat. Dan bahkan kami rindu setiap orang yang punya kesulitan boleh memanggil kami sebagai teman doa mereka sampai Engkau menjawab doa. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati firman singkat sederhana ini, mengubah setiap kami. Pakai terus hamba-Mu dalam urapan khusus-Mu, di dalam setiap pelayanan. Nama-Mu ditinggikan, biar hamba semakin direndahkan. Ini doaku, sempurnakan ya Tuhan, sebab aku datang hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam teman-teman, ini firman Tuhan. Dan selanjutnya setiap kita akan bergantian mengisi acara ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.